Selamat berjumpa kembali dalam program acara Siraman Rohani Katolik Persembahan Gereja Katolik Keuskupan Denpasar, Bali, NTB. Salam sehat dan salam sejahtera dalam Kristus bagi kita semua. Dalam Siraman Rohani Katolik edisi ini, kami menghadirkan kabar sukacita mengenai Pesta Perak Imamat atau HUT ke-25 Imamat Romo Herman Yosef Bebi. Saudara terkasih, mari kita ikuti acara berikut ini. Perjalanan kehidupan ini sungguh beraneka rupanya. Terkadang rasanya manis, terkadang terasa pahit. Berbahagialah kau yang bertahan hingga sampai akhirnya. Tuhan akan memberi kehidupan kekal. Berbahagialah yang menabur dengan tangis, ia akan menuai dengan sorak-sorai. Berbahagialah yang menabur dengan air mata, pasti ia akan pulang dengan bersorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Selamat Pesta Perak atau 25 tahun Imamat Romo Herman Yosef Bebi. Semoga selalu sehat, sukacita dalam pelayanan, dan setia sampai akhir. Tuhan selalu menolong. Para pemirsa Katedral TV yang berbahagia, bersama kami di Studio 2, ada saya Christine bersama saya Romo Roni. Ya, dan tentu saja sudah bersama jubilaris kita tercinta, Romo Herman Yosef Bebi. Selamat malam Romo. Selamat malam. Ya. Dan tentunya dalam gelaran Malam Menuju Perak Imamat Romo Bebi, syukur bagimu, terima kasih untukmu. Romo, untuk yang pertama, Romo itu identik sekali dengan anak-anak. Romo sangat dekat dengan anak-anak. Dan Romo juga mencintai anak, tapi sejatinya seperti apa masa kanak-kanak Romo itu? Mau tahu banget atau sedikit saja? Ingin tahu banget Romo. Baik, terima kasih untuk Mbak Christine dan juga Romo Roni dan semua yang sementara hadir bersama. Masa kecil saya ya biasa, sebagaimana yang dialami oleh banyak yang lainnya. Ada di tengah keluarga kecil di kampung yang namanya Begok. Begok itu di mana, Romo? Begok itu kalau kita sampai di Maumere itu kita harus menuju ke arah timur sedikit. Habis itu harus naik ke gunung. Sesudah naik ke gunung kemudian turun ke lembah, itu ketemu yang namanya Begok. Ya, mantap. Jadi masa kecil dilewati bersama dengan teman-teman di SD, juga dilewati bersama dengan kakak saya yang sulung dan ada adik di rumah. Saya ini sangat mengagumi papa saya.
Ya. Karena dia seorang pemusik hebat, Ya. penggubah lagu hebat, khususnya berhubungan dengan lagu-lagu untuk di gereja. Dan dari situ cita-cita saya sebetulnya dari kecil itu ingin menjadi seperti papa saya, pemusik dan juga penyanyi itu. Karena figur papa saya ini orang seni. Ya. Sementara itu juga saya mengagumi mama saya. Orangnya tenang, suaranya bagus. Mama Jadi suara dua bagus ya? pribadi ini sangat berpengaruh di masa kecil saya. Jadi masa kecil itu cita-citanya jadi seorang seniman. Seniman. Dan telah hadir bersama kita dua sosok harta yang sangat berharga untuk Romo. Opa Theo yang masih ada di dunia, juga ada Oma Maria yang sudah berbahagia di surga, namun kini hadir bersama kita. Model pendidikan apa yang diterapkan Opa Oma kepada Romo dan juga saudara-saudari sehingga boleh berhasil sesuai dengan panggilan dan pilihan hidup masing-masing. Iya, kalau dua pribadi ini, papa dan mama, itu model mendidik anak yang cukup berbeda. Sang papa karena seorang guru, jadi disiplinnya sangat tinggi. Dalam arti bahwa sebagai anak-anak kita diberi ruang untuk menjalankan aktivitas di rumah itu sesuai dengan kemauan orang tua. Sementara sang mama orangnya tenang. Jadi kalau sang papa ini dengan tegas, gayanya semi militer, kalau memarahi anak-anak saya misalnya, pasti larinya ke mama. Di sana lalu mendapatkan ketenangan. Ini dua figur yang dengan gayanya masing-masing, tetapi bagi saya justru beruntung dengan pendidikan oleh papa terutama dengan disiplin di rumah yang semi militer. Sehingga ketika saya ada di seminari kecil, tidak begitu mengagetkan saya hidup diatur oleh aturan yang di lembaga seminari. Mama saya itu orang hebat memang. Kami ini keluarga besar ya, 10 bersaudara. Jadi rahimnya yang kecil itu bisa menampung 10 kehidupan. Saya sangat bersyukur dididik oleh mama yang tenang, gampang tersenyum. Kemudian selalu ada waktu buat kami anak-anak. Dan lebih bersyukur lagi ketika mama ini dalam situasi sakit, saya punya kesempatan untuk datang untuk mengunjunginya. Kemudian sempat menerimakan sakramen perminyakan 1 bulan sebelum mama itu pergi untuk selama-lamanya. Jadi tentu terima kasih buat mama di surga. Terima kasih buat cintamu mama. Terima kasih buat semua saja yang diberikan mama kepada saya dan juga kepada kakak saya, kepada adik saya, kepada semua yang pernah merasakan cintanya mama. Berbicara tentang ibu memang tidak pernah akan ada habisnya, Romo. Saya meyakini bahwa sekarang mama juga pasti berbahagia melihat Romo yang sekarang. Romo, papa masih ada bersama Romo. Apa yang Romo ingin sampaikan kepada papa yang barangkali sekarang sudah di usianya yang tidak lagi muda, Romo? Yang pernah Romo kagumi. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, papa ini orang hebat. Ya. Disiplin hidupnya tinggi. Ya, seorang guru yang luar biasa. Kemudian pada saat sekarang ini bapak saya karena usia sudah 81 tahun, terakhir beberapa hari yang lalu saya coba video call dan bapak saya hanya lihat, hanya senyum dan mungkin tidak bisa berbicara sebagaimana yang biasanya, tapi saya percaya hatinya pasti berbicara. Maka papa, terima kasih ya. Ketegasan didikanmu hebat. Ya. Salam sehat untuk Papa Romo. Dan obrolan kita tahan sejenak. Akan ada persembahan lagu dari Studio 1.
berapa puluh tahun lalu beta masih kecil. Sio beta ingat tempo itu, sio mama gendong beta sambil mama bakar sagu, mama menyanyi sio buju-buju. Lah sampai besar begini, beta tak lupa mama sio mama beta rindu mau pulang. Kurus lawange beta belum balas mama pun capek sio doloe sio tete manise jaga beta pun mama Romo, tadi Romo di awal mengatakan bahwa cita-citanya ingin menjadi seniman, tapi pada akhirnya Romo menjadi imam. Apakah ada hal yang luar biasa terjadi? Jadi waktu di SD itu, Bapak saya ini bilang kepada saya, kamu nanti akan jadi seorang guru untuk menggantikan bapak saya. Karena kakak saya itu sudah di seminari. Nah, saya sangat beruntung karena kakak saya di seminari sehingga saya tahu tentang seminari. Nah, ketika bersama tante-tante saya itu ke seminari kecil, untuk membawa jajan buat kakak saya kemudian mendengar bunyi suara musik. Di seminari itu namanya Seminari Menengah Yohanes ke-23 Lela Maumere. Kemudian sejak itu saya ingin menggolkan cita-cita saya menjadi seorang seniman itu. Lalu pada suatu waktu ada pengumuman di sekolah dasar saya, ada pendaftaran dan testing masuk untuk SMP Seminari. Saya dengan beberapa teman mendaftar tanpa sepengetahuan papa saya. Karena saya tahu kalau lapor kepada papa saya pasti dimarahin karena bukan itu cita-cita yang dimaui papa saya. Tapi kemudian hasil tesnya itu nyatakan lulus dan ada tanda tangan dari pastor paroki. Surat itu saya bawa ke papa saya. Kan ada tanda tangan pastor paroki, nah orang Maumere itu tidak lagi berkutik kalau ada tanda tangan dari pastor. Maka kemudian saya ada di seminari kecil itu. Waktu itu satu angkatan dengan Romo Venus. Oh, iya. Saya tidak. Itulah yang meluluhkan hati Bapak. Iya. Di seminari itu saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk belajar musik. Karena alat-alat musik pada zaman itu langka dan yang boleh pegang alat musik itu hanya anak-anak teman-teman saya yang datangnya dari kota. Itu Jadi berarti Romo tidak dianggap waktu itu ya? Saya ingat suatu waktu saya coba menggambar gitar itu dari triplex. Lalu seperti orang gila garuk-garuk. Nah, kemudian selesai menamatkan SMP, saya ke SMA Seminari di Hokeng, Flores Timur. Belum juga terpikir untuk menjadi seorang imam. Tetap mau menjadi seorang pemusik.
Bahkan sempat untuk menyiapkan lamaran masuk pada Akademi Seni Musik Jogja, itu sudah ada di kelas 2 SMA sampai di kelas 3 SMA sebenarnya. Nah, tiba-tiba ini yang titik di mana Tuhan membalikkan semuanya. Ada pertemuan para uskup se-Nusa Tenggara yang dikenal dengan pertemuan pastoral Perpas Nusra. Kami para seminaris, khususnya yang kelas 3 SMA, diminta duduk paling depan pada waktu ada promosi panggilan dari setiap uskup. Tibalah Bapak Uskup Almarhum Monsinyur Vitalis Sibarus, promosi panggilan tentang Keuskupan Denpasar. Saya ingat baik kata-kata beliau. Keuskupan Denpasar itu kecil, jumlah umatnya juga kecil, tapi kebutuhan umat untuk kehadiran seorang imam dalam berbagai macam pelayanan sangat tinggi. Sayangnya tidak banyak anak-anak muda yang mau bergabung dengan Keuskupan Denpasar. Ini kalimat yang benar-benar mengganggu saya. Yang kemudian saya memahami inilah caranya Tuhan membelokkan semua. Karena rancangan manusia itu tidak sama dengan rancangan Allah. Besoknya saya bersama Romo Penus, beberapa teman lainnya menulis surat lamaran ke Bapak Uskup Denpasar. Dan diterima. Jadilah seperti sekarang. Adakah sosok inspirator yang kemudian senantiasa menginspirasi Romo, kemudian membalik semua cita-cita jadi pemusik dan lain sebagainya, menjadi imam, dan kemudian mencapai imamat yang ke-25 besok? Iya, jadi beberapa figur yang betul-betul sangat berpengaruh dalam seluruh cita-cita saya itu para pastor paroki di tempat saya di paroki Watu Blapi Maumere itu. Karena sebagai seorang yang ambil bagian dalam pelayanan di gereja yang namanya misdinar atau ajuda itu, saya sudah menjalankan tugas biasanya ke pastoran, dan imam ini almarhum Pater Schouten SWD itu memberi manisan dengan pesan beri 2, makan 1 bawa pulang ke rumah. Sudah itu ada almarhum Pastor Henrik Bolen SWD. Habis itu ada pastor-pastor lainnya yang di paroki itu yang sangat berpengaruh, yang tanpa disadari ikut membentuk panggilan saya. Lalu yang lain itu pasti ada di seminari, SMP, di SMA. Romo memiliki moto panggilan, kepadamu kuserahkan perkaraku. Rasanya kalimat ini kalau dihayati dalam banget Romo. Apakah ada pergulatan batin yang dirasakan Romo sehingga Romo memilih moto ini? Dan di gambar ini Romo, tadi request pertanyaannya, kenapa Romo menempatkan lilin dan salib ini tepat di wajah Romo? Monggo Romo dijawab. Boleh saya pegang? Boleh Romo, silahkan. Terima kasih. Jadi moto yang saya ambil ini berdasarkan permenungan tentang siapa itu imam. Imam itu seorang pewarta. Seorang yang menghadirkan berbagai macam karya gereja di tengah situasi zaman. Nabi Yeremia, seorang pewarta yang akibat menjalankan fungsi pewartaan ini, ia dibenci oleh banyak orang. Dia dikelilingi oleh banyak orang yang tidak suka. Karena ketegasannya dalam menghadirkan karya pewartaan. Dan ini perkara buat Nabi Yeremia. Buat Yeremia. Tetapi Nabi Yeremia sangat mengimani Allah yang mengutusnya. Sekalipun begitu banyak orang yang tidak suka kepada Nabi Yeremia, bahkan nyawa Nabi Yeremia terancam, Nabi Yeremia kemudian yakin bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah surut. Sehingga
sang Nabi Yeremia menyerahkan seluruh persoalannya kepada Allah. Pada Allah. Imam, bagi saya, dalam menjalankan karya pewartaannya, tidak semua orang suka. Betul. Betul. Pasti juga tidak disukai, mungkin juga dibenci. Apalagi kalau menghadirkan pewartaan yang tidak sesuai dengan selera umat pada umumnya. Ya. Betul. Maka kemudian terinspirasi oleh Nabi Yeremia, saya mengambil moto yang sama. Kepadamu diserahkan perkara. Lalu mengapa? Nah, itu dong. Foto kartu tabisan ini ada lilin, terus ada salib. Saya sadar seorang imam itu harus mewartakan Kristus, bukan dirinya. Ya. Maka yang mendesain gambar ini kan kenangan dibantu oleh om dan tante saya di Jakarta. Namanya Om Beni Ketimu dan Tante Berta, bersama dengan kakak saya Wempi waktu itu di Jakarta. Saya bilang, tolong di foto itu tempatkan salib dan lilin, Di depan. supaya misteri salib Kristus itu betul-betul mempengaruhi seluruh hidup saya sebagai seorang imam. Ya. Dan lilin itu kan simbol cahaya Kristus. Cahaya Kristus. Supaya yang diwartakan itu tentang Kristus yang menyinarkan cahayanya kepada hidup banyak orang. Iya. Itu yang membuat mengapa ada palang salib Iya, dan palang juga salib dan lilin juga yang lilin. tidak biasa. Cari Iya. kartu tabisan di seluruh dunia, mungkin hanya satu saja yang modelnya begitu. Betul dong. Saya, RD Martinus Emmanuel Ano, selaku Ketua Unio Keuskupan Denpasar, Pastor Paroki Santo Petrus Negara, dan Administrator Paroki Maria Ratu Gumri, mengucapkan selamat berbahagia untuk ulang tahun imamat yang ke-25 yang terkasih RD Herman Yosef Bebi. Demikianlah siraman rohani Katolik edisi hari ini. Semoga dialog panggilan dalam rangka syukur imamat 25 tahun Romo Herman Yosef Bebi yang baru saja kita saksikan tadi sungguh bermanfaat, menjadi inspirasi dan juga peneguhan iman bagi kita sekalian. Semoga kita tetap kuat dalam menghadapi pandemi ini. Kita harus yakin bahwa badai pasti akan berlalu. Kita juga harus yakin bahwa Tuhan pasti tidak membiarkan kita untuk terus larut dalam masa sulit ini. Terima kasih, salam sehat, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita.